Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Penguji UKIN PPG Dalja 44 tahun 2025, Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Falak. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalja 44 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091145587. Saya merupakan guru dari Sekolah MI Mambaul Ulum Murukan, Mojoagung, Jombang. Dalam hal ini, saya akan mempraktikkan uji kinerja dengan mengambil materi surah Ad-Duha di kelas 6. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. MI Mambaul Ulum. Yes. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ika pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam akal pikiran kita dan hati kita khususnya. Sebelum ke pelajarannya, saya ingin terlebih dahulu absen kalian, ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Coba saya absen terlebih dahulu. Mas Akil.
Kemudian anak-anak tirukan. Nanti setelah kita baca semua ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 11, nanti Pak Falah akan tunjuk beberapa dari kalian untuk melafalkannya secara sendiri. Nah, bisa dilihat? Kelihatan? Nah, ini surah Ad-Duha lengkap mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Perhatikan suratnya, saya bacakan sampai tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'ti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ulangi, gak apa-apa, namanya masih belajar, jadi ada sedikit kurang lancaran itu tidak apa-apa, itu karena kita kurang terbiasa. Coba, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa Yu'tika
tidak pula membencimu. Dilanjut ke ayat yang keempat. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Ayat yang kelima. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadaku sehingga kau ridho. Ayat yang keenam. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang benar dan melindungimu? Ayat yang ketujuh. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu Dia memberimu petunjuk wahyu. Ayat yang kedelapan. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Ayat yang kesembilan. Terhadap anak yatim janganlah kau berlaku sewenang-wenang. Ayat yang ke-10. Terhadap orang yang meminta-minta janganlah kau menghargi. Ayat yang terakhir. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Oke. Perhatikan terjemahan dari ayat-ayat surah Ad-Duha. Demi waktu duha. Jadi Allah itu bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Jadi dalam surat Ad-Duha Allah bersumpah dengan dua waktu, yaitu waktu duha atau waktu pagi hari dan juga waktu malam. Terus lanjut ayat yang ketiga. Tuhanmu, Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Muhammad. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Tuh. Ini jawaban Allah kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya atas ejekan-ejekan kaum kafir Quraisy, yang mana selama beberapa bulan, beberapa waktu Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu sama sekali. Langsung dijawab dengan kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat yang ketiga. Bahkan Allah sempat sumpah dengan dua waktu duha dan waktu malam. Kemudian Allah menjawab ejekan-ejekan kaum kafir dengan jawaban, "Hei Nabi Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan dan juga tidak pula membenci." Kelihatannya Allah diam, tidak memberi wahyu, tapi itu semua ada hikmahnya. Dan ini jawabannya, bahwasanya Allah itu tidak diam karena meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Bahkan sebaliknya, Allah jauh lebih cinta, jauh lebih sayang pada Nabi Muhammad dan para pengikutnya pada waktu. Dilanjutkan dengan ayat yang keempat. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Apa yang permulaan? Dunia. Sejatinya kita hidup di dunia hanya untuk mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Makanya kalau kita berbuat jelek, berbuat yang tercela, yang tidak bagus, nantinya kita juga akan mendapatkan balasan di akhirat dengan seadil-adilnya. Bahkan bisa, naudzubillah, bisa dimasukkan dalam neraka. Itu kalau kita berbuat tidak terpuji. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mempersiapkan bekal akhirat dengan baik, dengan ibadah, dengan akhlak yang mulia yang seperti dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita pun akan memanennya. Memanennya ketika apa? Ketika di akhirat, atau bahkan lebih-lebih kalau Allah berkehendak kita juga akan bisa memanennya lebih awal.
Dengan apa? Dengan kita hidup layak di dunia, berkecukupan secara ekonomi, mempunyai ilmu yang tinggi, jabatan, takhta, itu sebagai bentuk DP. DP dari Allah. Kalau kita berbuat baik, kita akan diganjar oleh Allah berupa jabatan muda, harta muda, keluarga sakinah dan lain sebagainya yang indah. Itu hanya DP di dunia. Kenikmatan yang abadi itu menanti kita di akhirat. Tuh. Terus dilanjutkan lagi di ayat yang kelima. Sungguh kelak di akhirat nanti dipertegas lagi. Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau akan ridho. Dan ketika dia seorang hamba sudah melakukan kegiatan ibadah perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, tapi kok dilalah sama Allah itu ditakdirkan mungkin ekonominya sedang di bawah, keluarganya sedang mengalami ujian. Tapi yakinlah bahwasanya kelak kau kalau menjalani itu dengan sabar, dengan takwa kepada Allah, kita akan memperoleh ganjaran yang setimpal, bahkan lebih. Sehingga diri kita nantinya ketika mendapatkan hadiah yang diberikan Allah kepada kita bisa merasa ridho dan ikhlas. Dilanjutkan ke ayat yang ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia Allah melindungi. Jadi Nabi Muhammad itu juga diingatkan ketika sedih, tidak bercengkrama lama dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sepinya wahyu pada waktu itu, Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, Nabi Muhammad, bukankah engkau dulu waktu lahir itu dalam keadaan yatim? Nabi Muhammad sejak kecil ditinggal oleh ayahnya Sayyid Abdullah, tapi siapa yang melindungi? Lantaran Allah Subhanahu wa taala diasuhlah oleh kakeknya, pamannya, dan besar menjadi pribadi yang jadi panutan kita semua. Terus dilanjut ke ayat yang ke-7. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu. Nabi Muhammad juga diingatkan pada masa lalunya. Ketika waktu kecil Nabi Muhammad tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti syariat agama Islam, cara beribadah kepada Allah tidak mengerti. Begitu juga dengan kita. Kita ketika waktu kecil, usia belum balik, belum dewasa, kita tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara bertakwa kepada Allah yang benar. Tapi Allah memberikan hidayah itu kalau kepada kita. Tapi kalau kepada Nabi, Allah memberikan wahyu atau petunjuk sehingga menjadi tuntunan Nabi Muhammad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjut di ayat 8. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Jadi Nabi Muhammad waktu kecil juga tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya benda, ya, tidak punya materi yang berlebih. Tapi dengan seizin Allah, Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berkecukupan secara ekonomi, bahkan menjadi pemimpin umat manusia. Terus dilanjut ke 9. Setelah Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang backgroundnya masa lalu dulu, Nabi Muhammad disuruh, Nabi Muhammad, kalau kamu sudah mengerti, kamu dulu itu tidak punya, kamu dulu itu tidak mengerti, terus kamu dulu juga yatim, ingatlah terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi kita pada surah Ad-Duha itu tidak boleh sewenang-wenang pada anak yatim. Mentang-mentang anak yatim tidak ada yang melindungi, ayahnya tidak ada, terus kita mengejeknya, menghinanya, itu tidak benar. Terus
Dilanjut ke ayatnya 10. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Ini kebanyakan orang itu kalau menemui orang-orang yang meminta-minta itu biasanya suka mengejek, apalagi yang meminta itu masih muda. Biasanya kamu itu masih muda kok minta. Sebaiknya kita sebagai pelaku yang tidak meminta-minta jangan berkata seperti itu, jangan menghardik. Kalau memang kita tidak ada uang atau tidak ikhlas untuk memberikan sebagian harta kita kepada mereka, tidak usah menghardik. Terus dilanjut ke ayat yang terakhir. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan rasa syukur. Setelah kita melakukan semua kita buat kelompok. Nah, kelompok itu berderet ya. Jadi nanti akan ada 3 kelompok. Juga akan saya bagikan lembar kerja atau panduan untuk mengerjakan di tugas kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok sudah selesai diskusinya? Ya. Coba perwakilan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian untuk kelompok nomor 2, silakan maju 4 orang. Di sini ya. Di depan sini. Oke. Presentasikan hasil dari diskusi sampean. Surat Duha menunjukkan bahwa Allah selalu menyayangi hambanya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Nabi Muhammad SAW tetap sabar, tenang, dan yakin
sebelum penutupan ada satu yang kita kerjakan. Coba kita cocokkan setelah materi yang kami pelajari tadi. Coba cocokkan antara lafaz dan arti pasangan yang sesuai. Coba dari kelompok 1. Kira-kira fa ammal yatima fala taqhar, itu yang cocok yang mana? Coba kita cek. Katanya kelompok 1 nomor 1, fa ammal yatima fala taqhar itu cocok dengan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kita cek. Ya apa enggak? Seret. Oh, ternyata benar. Nah, terus kelompok 2. Coba perwakilan untuk tugas yang akan datang yaitu menghafalkan surat Ad-Duha. Mulai dari ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 11. Bisa? Bisa menghafalkan surat Ad-Duha? Bisa. Oh, mungkin itu yang materi yang bisa Kepala sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Semoga apa yang kita lalui bersama sejak tadi bisa bermanfaat pada diri kita semua dan dijadikan Allah, ditakdirkan Allah, saya, Kepala dan sampai semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk doa silahkan dipimpin oleh Mbak Jubi.